Belum. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi nih dengan channel saya. Ngomong-ngomong, gimana nih puasanya hari ini, Mami Soliha? Ini entah puasa keberapa ya. Yang jelas ini tuh sudah menuju 10 malam terakhir. Aku tuh tidak banyak bikin video di bulan Ramadan karena super duper sibuk. Dan ini tuh adalah kegiatan aku sehari-hari, kegiatan di siang hari bersama anak-anak di tengah Ramadan dan di tengah apa ya, di tengah PJJ ya, PJJ bersama anak-anak. Ini tuh PR banget buat saya karena punya membimbing anak belajar itu Masya Allah sangat sulit untuk bisa dia stay di meja belajar, fokus itu sangat PR banget buat saya. Seperti biasa, ketika anak-anak sudah bangun itu keadaan rumah super duper berantakan karena mereka itu langsung keluarin mainannya. Begitu mereka bangun, keluarin mainan, main sama-sama, terus ya jadinya berantakan deh. Nah, ini anak-anak lagi pada lempar-lempar Lego, main perang-perangan yang bikin rumah tuh makin berantakan karena mereka tuh setiap hari ya mainnya begini bertiga di rumah, tidak keluar rumah karena kita kan baru pindah juga, jadi temannya juga baru sedikit, bahkan hampir nggak ada ya kalau siang-siang begini. Ini sudah beresin bagian belakang, tapi sebetulnya ini masih berantakan sih. Paling nanti kalau anak-anak sudah tidur atau anak-anak main keluar, saya beresin lagi. Nah, ini adalah keadaan dapur yang berantakan bekas tadi sahur. Belum sempat saya beresin tadi karena begitu sahur saya langsung cuci baju, jadi belum sempat beresin, makanya saya beresin aja sekarang mumpung anak-anak lagi pada main. Nah, kalau daerah yang jarang banget diberantakin sama anak-anak itu bagian dapur ya, mungkin karena tidak menarik bagi anak-anak, makanya kalau sudah dibereskan itu ya insya Allah awet sih. Kalau dapur nggak sampai beberapa menit sekali harus saya bereskan, jadi ya beresin aja sekalian. Cuman saya nggak akan cuci piring sekarang kayaknya, karena setelah ini saya akan bimbing anak-anak belajar, jadi di beresin aja yang mau dicuci nanti, tinggal dicuci deh nanti. Nah, mami semua, kalau saya lihat video-video di YouTube ya yang cleaning motivasi gitu, rasanya tuh saya tuh memang betul-betul termotivasi untuk bisa beres rumah. Kalau semisalkan saya lagi males atau lagi mager gitu ya, melihat video orang yang lagi beres-beres tuh rasanya tuh saya termotivasi. Jadi bener-bener ya, video-video seperti itu tuh jadi memotivasi kita untuk bisa lebih semangat beres-beres. Nah, semoga di video saya kayak ini juga bisa memotivasi mami-mami semua di luar sana yang yang males kayak saya, karena saya juga ikut termotivasi gitu kalau misalkan saya ikut nonton video-video youtuber di luar sana yang lagi beres-beres tuh rasanya ya pengen cepet-cepet beresin rumah juga. Nah, ini keadaan tungku kompor yang udah kotor. Tadi saya pakai natrium pentakarbonat supaya si kerak-keraknya tuh mudah dibersihkan. Saya rendam dulu pakai air panas tadi. Setelah beberapa menit
saya diamkan, saya bersihkan, dan alhamdulillah hasilnya lumayan puas, licin jadinya, tidak merusak tangan juga. Kalau menurut saya sih jadi lembut ya. Ini suasana belajarnya anak-anak setelah bermain dan berantakin mainan itu, mereka baru bisa belajar. Nah, dan itu pun masih masih harus butuh fokus yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi memang ini tuh PR banget buat saya untuk bisa mengajarkan fokus dan yang baik untuk anak-anak belajar, dan belajar di jam yang sama setiap harinya. Itu tuh memang betul-betul PR banget bagi saya di tengah kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga dan kesibukan lainnya di luar sana. Itu PR banget untuk bisa fokus dan konsisten mengajarkan anak-anak. Saya tidak menyalahkan 100% kepada anak kalau akademik anak yang yang masih mungkin belum tercapai semua, karena saya percaya kalau kemampuan anak-anak itu berbeda, kelebihan dan kekurangan setiap anak pun berbeda. Yang saya syukuri adalah ketika di tes IQ kemarin, anak-anak saya berada di level yang normal, tidak di bawah ataupun tidak superior di atas, sehingga kalau normal itu kan jadinya lebih mudah untuk mengarahkannya asalkan terus berkesinambungan. Nah, disitulah kesabaran saya ya sebagai seorang ibu itu betul-betul diuji. Berusaha dan terus bersabar untuk anak-anak, untuk mengajarkan anak-anak. Hari ini gagal, besok kita coba lagi, besoknya gagal, terus kita coba lagi sampai pasti berhasil insya Allah, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Walaupun yang saya rasakan hari ini anak saya seperti ini ya, tapi saya berharap dan terus berharap, berdoa bahwa di kemudian hari pasti lebih baik dan jauh lebih baik lagi. Bahkan ya Mam, yang saya rasakan mungkin tanpa kita sadari, perkembangan anak tuh ada gitu. Mungkin kitanya aja yang tidak melek gitu, yang nggak sadar bahwa anak tuh memang setiap harinya tuh akan lebih baik dari hari sebelumnya. Ya gitu deh Mams, cerita tentang anak-anak tuh memang tidak pernah ada habisnya. Mereka tuh selalu mengesalkan gitu ya di suatu saat, di satu sisi, tapi mereka tuh adalah sosok yang betul-betul pemberi semangat, pemberi keceriaan bagi kita dikala kita lelah. Kalau kita ngeliat anak-anak tuh rasanya sungguh luar biasa. Itu yang saya syukuri, betul-betul saya syukuri dengan kehadiran anak-anak 3 yang super duper aktif dan masih kecil-kecil ini. Saya betul-betul syukuri dan saya berharap semoga kedepannya anak-anak saya menjadi seorang yang kami harapkan berbakti kepada kedua orang tua, Quran hadis sampai ajal matinya, menjadi jariah bagi kita ya Mams. Amin ya robbal alamin. Nah, selesai belajar anak-anak langsung main keluar, dan itu pun hanya bertiga, alhamdulillah. Saya langsung beresin. Ini dia keadaannya, dimana anak-anak sudah selesai belajar dan rumah super berantakan sekali ya Mams. Video proses beres-beresnya nggak saya rekam karena takutnya durasinya kelamaan dan bosan juga kali ya. Karena vlog saya tuh ya setiap hari ya itu aja, beresin rumah yang berantakan, yang gitu-gitu aja. Sebetulnya kalau beres-beres sendiri di rumah tuh jauh lebih cepat dan lebih senang aja gitu ya, tanpa ada gangguan. Jadi kita bisa konsentrasi, fokus, beresin, dan hasilnya jauh lebih cepat dan jauh lebih rapi tentunya. Mams semua gitu ya, pasti di rumah atau gimana sih? Komen di bawah ya untuk sharing mengenai beres-beres ini. Nah, ini setelah beres-beres, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, makanya saya kembali panggil anak-anak supaya mandi, karena ini waktunya untuk ngaji anak-anak. Dan setelah anak-anak masuk, lihatlah semuanya jadi berantakan lagi, jadi pecah-pecah lagi, baju-baju di mana-mana.
Nah, setelah anak-anak pergi ngaji, saya langsung masak untuk menu berbuka puasa. Rencananya insya Allah saya mau masak ikan tongkol, pindang ikan tongkol di balado. Nah, sebelumnya saya kan goreng dulu pindang ikannya, pindang ikan tongkolnya, tapi saya lumuri dulu dengan terigu supaya ikannya nggak petak-petok ke sana ke sini, nggak meletek-meletek, karena kan kalau meletek minyaknya tuh panas ya, sakit jadinya. Jadi cari aman, saya lumuri dulu dengan terigu supaya aman. Hari ini tuh saya masak banyak, lumayan pindah ikannya. Dan saya tuh lupa kalau hari ini anak saya semuanya pada buka puasa bersama di atas maksudnya di masjid ya, di tempat pengajiannya. Jadi mungkin sebagian saya akan sebagian yang saya masak itu buat sahur juga gitu, dibagi dua untuk dengan sahur. Nah, setelah itu saya masak biasa tumis pakcoy. Saya tuh paling seneng sayur pakcoy karena rasanya tuh gimana ya, enak aja gitu, renyah gitu ya dibandingkan dengan sayur sosin. Bumbunya seperti biasa sih, bumbu yang simple aja, bawang putih, bawang merah. Nah, ini saya siapin untuk bumbu baladonya, ada bawang merah Tanjung, tapi ini bijinya saya buang supaya nggak pedas, karena kan untuk makan si kecil juga ya, yang paling kecil, jadi supaya bisa makan semua aja gitu, nggak mau bazir. Kalaupun mau tambahin pedas ya tinggal tambahin cabai gitu, nanti cabai yang di luar bumbu ini gitu ya. Seperti biasa aja sih bumbunya, yang simpel aja. Saya yakin mami soalnya semuanya udah pada lebih jago, lebih tahu. Oke, mami semua, segini dulu daily vlog dari saya, kegiatan sehari-hari. Sebetulnya memang tidak hanya di bulan puasa sih, kegiatan sehari-hari saya tuh memang seperti ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan sikap dalam video ini, mohon dimaafkan, dan semoga video saya ini bermanfaat, dan semoga juga video saya ini bisa memberikan inspirasi kepada mami saya semua. Dan juga saya mohon bantuannya kepada mami semua untuk bisa membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga like, serta share ke seluruh media sosial mami semua. Oke, sekian dari saya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.